Shalom, mengucapkan selamat malam buat setiap teman-teman yang sedang menyaksikan live Instagram di Instagram Bapak Pendeta Saudara Pali. Kita akan memulai ibadah renungan malam bersama Bapak Pendeta Saudara Pali, dan malam ini kita punya tema apa Pak? Ketakutan. Di masa-masa seperti ini banyak orang takut ya Pak, tapi kita harus kuat di dalam Tuhan. Oke, Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan live Instagram ini, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan dan dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Saudara Pali, kita menteduhkan hati kita. Mari satukan hati kita bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau kembali Tuhan kami ada di acara live Instagram renungan malam bersama dengan Bapak Pendeta Saudara Pali. Kami bersyukur, kami percaya siapapun kami yang menyaksikan program acara ini, kami percaya Roh Kudus Kau menjamah setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Bahkan kami yang sedang dalam perjalanan, mungkin kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, sehingga kami percaya melalui acara ini banyak jiwa diberkati, dibenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, kami juga mau siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami memuji dan menyembah Tuhan, di saat itulah Roh-Mu bekerja begitu luar biasa, memulihkan setiap hati kami, membebaskan yang terbelenggu, bahkan menyatakan kuasa Allah. Sehingga kami percaya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Kami percaya Tuhan, hidup kami dalam tangan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Mari setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita menyaksikan program ini, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Mari Bapak Ibu, setiap kita menyaksikan live Instagram malam hari ini, kita mau naikkan pujian, naikkan syukur kita pada malam hari. Kita mau katakan Kau sungguh dan tiada tara. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajarku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Untuk agung hormat akan Engkau, untuk agung hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, untuk agung akan Engkau. Mari lebih lagi sama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajarku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Untuk agung
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, lebih lagi dimanapun kita menyaksikan program ini, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, lebih lagi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Haleluya. Terima kasih perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi, sebab Kau besar Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari dengan segenap hati, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita persiapan hati kita sambut firman Tuhan. Lebih lagi, sebab Kau besar. Haleluya. Sebab Kau
Haleluya, kami bersyukur malam ini Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan Tuhan begitu sempurna. Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami. Pada waktu kami lemah, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Pada waktu kami susah, Tuhan sanggup menghibur kami. Bahkan pada waktu kami tidak ada jalan, Tuhan juga sanggup membuka jalan. Malam ini kalau kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya di tengah-tengah kesibukan kami hari ini, kembali kami akan dengar renungan malam. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami semua. Dan kami percaya akan kami dengar, akan kami pelajari. Dan akan kami terima yaitu firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga malam ini Tuhan. Kuasai hamba-Mu, kiranya hikmat dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Demi nama Yesus kami boleh mengucap syukur malam ini. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, malam ini saya akan berbicara menyoroti tentang ketakutan Maria. Ya, ketakutan memang kayaknya sedang saat-saat ini sedang melanda. Betul ya, semua orang mengalami pandemi ya Pak. Pandemi ya. Dampak-dampak dari pandemi itu mulai was-was, mulai takut, mulai gelisah, ya, bahkan mulai tawar hati. Ada orang Kristen tawar hati. Orang Kristen loh Pak ya. Ya jaminan ya, yang gereja, yang minggu ya Pak ya. Jaminan. Ya pulang di gereja dia oleh-oleh, tapi setelah sampai di rumah mulai tawar hati ya. Kenapa orang Kristen bisa tawar hati ketika kata hati mereka tertuju pada masalah? Itu membuat kita menjadi seorang pribadi yang lemah. Oleh karena itu malam ini saya menyoroti tentang ketakutan. Diawali dengan kata keakhiran, jadi ketakutan. Ada satu ayat yang bagus nih Parian ya. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai kau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini firman Tuhan begitu bagus. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan yang mendengar dan melihat acara live ini sangat bagus. Ya, sebab firman Tuhan menegaskan janganlah takut sebab aku menyertai kamu. Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan manusia diwarnai oleh berbagai macam masalah berganti yang tidak pernah selesai. Satu belum selesai ada lagi satu masalah. Satu belum selesai seakan-akan apalagi masa-masa sekarang, masa-masa pandemi ini. Nah, di dalam menghadapi situasi seperti itu terkadang ada yang mampu menyelesaikan masalah, tetapi ada juga terkadang yang menyerah bahkan kalah. Tadi saya lihat di televisi ada seorang kena corona, dia bunuh diri, loncat. Kenapa? Mereka berpikir aku begini, mereka takut, was-was. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, sudah kasih Tuhan. Kekalahan seseorang terhadap masalah tertentu dapat tergambar dari satu reaksi yang dihadapi, yang membuat akhirnya reaksi itu memunculkan menghadapi masalah yaitu ketakutan. Dan hari-hari ini banyak orang seperti itu tanpa disadari. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan kekalahan seseorang terhadap masalah tertentu dapat tergambarkan dari reaksi tertentu yang dihadapi. Dan reaksi itu yang muncul ketika seseorang tidak siap menghadapi masalah, menghadapi persoalan, dan akhirnya mereka hidup di dalam ketakutan. Ada banyak reaksi orang yang takut itu yang saya lihat, misalnya mulai dari ya berkeringat, tapi kalian keringatnya bukan karena takut, karena panas. Ya itu tanda-tanda, yaitu ketakutan, keringat dalam hidup ya.
mulai jantungnya mulai berdetak, kemudian tangannya menjadi dingin, bahkan tubuhnya gemetar, bahkan sampai seperti reaksi dalam sistem reaksi tertentu dia bisa pingsan, dan itu reaksi-reaksi itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ya hari ini memang ketakutan seperti itu, ya banyak model-model takut yang kita hadapi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu kita lihat apa yang dimaksud dengan kata takut. Nah, ini yang kita akan pelajari. Jadi kita nggak langsung tembak firman Tuhan, tapi kita lihat dulu apa sih takut itu. Mungkin varian pernah ada kata-kata gimana takut, ada gimana? Kayaknya setiap orang pasti ngalami yang namanya rasa takut ya Pak. Takut, ya. Wajar menurut Bapak Pendeta Surya gimana Pak? Orang yang takut sebenarnya wajar atau gimana Pak gitu? Nah, nanti kita akan masuk pelajari gitu ya. Oke, Pak. Ada model-model dalam perjanjian baru ya. Tetapi kita lihat dulu secara definisi, secara umum, takut adalah perasaan gelisah yang terganggu, yang disebabkan oleh kehadiran dan kedekatan seseorang dengan sebuah bahaya. Nah itu ya, jadi keadaan gelisah, misalnya kita lihat tetangga kebakaran, saya pernah ya tetangga kebakaran kita itu gelisah sampai satu baju kita pondok gede-gede, wah bisa tuh kuat, takut ya. Jadi perasaan gelisah. Ada juga takut perasaan tidak tenang ya, perasaan tidak tenang, yaitu takut artinya perasaan tidak tenang. Misalnya dari 10 juta, anaknya 10, nah itu anak 10 dibotar-botar ketemunya 4L, lu lagi gitu ya. Atau ketika anak kita usia mulai menjajaki jejak kepala 3, ya itu ya, tapi belum dapat pasangan, nah itu jadi tidak tenang ya, tidak tenang, dan akhirnya bisa tadi yang sudah saya katakan, bisa tawar hati ya. Takut juga merupakan sebuah perasaan kaget ya, kaget yang mematikan, tercengang. Misalnya tiba-tiba kita ada ular sanca tuh, gitu ya. Nah itu jadi definisi takut secara umum seperti itu. Tetapi yang saya soroti malam ini Bapak Ibu yang ada di rumah, di dalam perjanjian baru kita lihat ada 3 apa yang masuk dengan kata takut, dan Alkitab mencatat ada 265 kata ini disinggung dalam Alkitab. Jadi artinya setiap hari kita diwarnai dengan ketakutan, betul ya? Setiap hari kita diwarnai dengan ketakutan, banyak macam model ya. Tetapi dalam perjanjian baru kita lihat ada 3 hal. Yang pertama adalah Deelia itu yang selalu berarti negatif, menunjukkan perasaan mereka yang menyangkal iman kekristenan. Ya, iman kekristenan, padahal kalau kita berpikir kita punya modal adalah iman. Ya, iman dalam Ibrani pasal 11 katakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita iman aja mulai goyah, nah ini yang seringkali Deelia ini yang menyangkal iman kekristenan. Ya, iman kekristenan ini akhirnya kita meragukan kuasa Tuhan, merasa hidup ini seperti ini, dan akhirnya kita percaya dengan istilah takdir, istilah nasib, padahal takdir nasib itu bagi Tuhan itu enggak berlaku ya, sebab kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup ya. Menyangkal iman kekristenan, misalnya yang paling jelas ya, adanya di mana? Di kuburan. Kalau di gereja kita nyanyi dalam nama Yesus setan dihancurkan. Tapi kalau kita jalan di kuburan seorang diri, nyanyinya beda. Numpang anak babi mau lewat gitu ya. Nah ini yang menyangkal iman kekristenan. Mau beli rumah, lihat dulu nomornya. Makanya rata-rata nomor 4 kepada kagak mau. Mau tahu nggak ada maksudnya nomor 4? Nah itu apa tuh Pak? Sering tuh Ya, orang-orang bahasa tuh, Pak. Mandarinnya si to death, mati. Jadi 4 itu angka mati. Ya padahal kita yang on, betul ya. Saya
ulang tahun tanggal 4 lagi Pak ya. Oh, tapi masih segar sampai sekarang. Ya, ini banyak ya, misalnya percaya home sweet, feng shui, ya. Sebenarnya ajaran ini bagus, tapi karena masuk dengan mitos dan akhirnya jadilah suatu ramalan, ya. Tapi sekali lagi, Elia ini yang menyangkal iman kekristenan, ya. Yang kedua, Phobos. Phobos ini yang berkembang menjadi satu kata, yaitu fobia yang tadi ditanyain. Ya. Kita takut boleh, tapi kalau kita ditakuti setiap hari, setiap saat, larinya ke fobia dalam bahasa Inggrisnya. Takut tanpa sebab, dan itu sangat berbahaya. Ya, nanti akan kita singgung kalau ketakutan itu warna kehidupan kita, ini sangat berbahaya. Sebenarnya Phobos ini supaya kita berhati-hati, supaya kita tetap waspada dalam hidup, tetapi kalau dibiarkan menjadi satu penyakit. Karena kan penyakit yang baru itu fobia ini. Ada orang takut dengan macam-macam hal yang luar biasa. Mereka akhirnya membatasi diri. Itu yang dimaksud dengan fobia. Dan yang ketiga yaitu eulabia. Eulabia ini mengandung satu pengertian yang mengagungkan terhadap nama Tuhan. Ya, dan inilah yang dikatakan takut akan Tuhan. Nah, ini meninggikan nama Tuhan, membawa nama Tuhan luar biasa. Nah, di Elia ini kita bisa melihat bahwa sesuatu yang indah ketika kita meninggikan nama Tuhan. Dan di Elia ini membuat kita diberkati oleh Tuhan ketika kita meninggikan nama Tuhan. Makanya Mazmur 128 dikatakan begitu. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Diberkati dalam arti luar biasa. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagia dalam bahasa Indonesia diberkati. Ketika kita meninggikan nama Tuhan, ketika kita takut Tuhan, maka ada 3 berkat yang kita terima, yaitu personal blessing, family, bahkan generasi diberkati itu. Gimana kita nyanyi dulu? Itu tidak takut bakal beserta. Oke, jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, sekali lagi, menurut Perjanjian Baru ada 3 kata yang menyinggung tentang takut. Bahkan Alkitab berkata ada 265 kata takut. Artinya setiap saat, setiap waktu, setiap hari hidup kita diwarnai dengan ketakutan. Dan nyanyi lagi, ketika kita meninggikan nama Tuhan, maka di situ ada kekuatan. Bapak Ibu, ayo kita nyanyi sama-sama. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Katakan dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku. Katakan kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku.
gambaran bagaimana supaya kita takut akan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, maka ada satu berkat yang luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak macam-macam model ketakutan. Ya, mungkin Pak bisa sebut takut apa aja? Paling takut mungkin kehidupan, Pak. Menghadapi hari esok tuh, Pak. Wah. Kadang-kadang kita lewatin hari ini aja rasanya aduh berat banget Tuhan. Gimana nih besok gitu, Pak? Takut menghadapi kehidupan. Ya. Padahal Yesus berkata jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Betul ya? Memang banyak orang menghadapi kehidupan ini dengan takut ya. Tapi kita harus hati-hati. Ya, nanti kita akan lihat. Takut itu menurut para dokter mengandung unsur kejiwaan. Jadi nanti dampak dari takut stres dan depresi. Nanti kita lihat model-model. Ada orang takut untuk menghadapi kehidupan ini. Ada ya. Untuk menghadapi hidup ini, jadi akhirnya mereka mengeluh. Yang mereka setiap saat mengeluh, mereka setiap saat ya tidak bersyukur sama Tuhan. Padahal kita lewati hari aja sudah mengucap syukur. Ada juga orang takut dengan ada takut mati ya, apalagi pada waktu takut mati, jadi wah serba ini enggak itu enggak, akhirnya takutnya benar-benar mati beneran. Ada orang takut mati ya. Kemudian ada juga orang takut ini ya, takut kekurangan. Ya, takut kekurangan. Ada tuh ya. Saya saksikan begini. Dulu saya ikuti satu perkemahan pemuda gereja se-Indonesia, Pak. Saat itu saya mewakili satu sinode. Ya, sinode GBI. Ya. Dan saat itu usia saya baru lulus SMA. Ikuti satu perkemahan kerja. Saya masih ingat tuh lagunya. Perkemahan kerja pemuda gereja seluruh Indonesia menjadi satu dalam ide dan karya membangun dan menanam 27 provinsi. Saya jujur, saya belum pernah naik kapal laut, Pak. Wah, jujur benar. Akhirnya saya ikuti tes di PGI, karena setiap provinsi harus diwakilkan 10 orang. Banyak dari sinode ada daftarin, satu gereja, 1 orang. Itu mewakili sinode. Dan ternyata puji Tuhan, saya bisa lulus. Dan ikut perkemahan itu. Yang jadi masalah begini. Saya takut juga, takut kekurangan. Saya berpikir gini, kalau naik kapal, kan 7 hari. Kontingen dari Medan, dari Aceh, dari Palembang, itu dalam satu kapal yang disebut kapal Kambuna. Kambuna atau Umsini, saya lupa, ya, atau Rinjani. Tapi satu model kapal itu. Yang dari Semarang, kita jemput di Surabaya, Papua, semuanya. Nah, kita berangkat dalam arti, waduh, selama 7 hari. Gimana nanti kalau saya minum? Saya takut ya, karena nggak menyinggung pada waktu kita di briefing, jangan bawa minuman atau ya, wah saya pikir kalau 7 hari gua nggak minum, mampuslah gua, betul ya, mampuslah saya ya. Jadi ketika kita mulai berangkat, dilepas oleh ketua PGI di Jakarta di Salemba, hanya kita naik kapal. Pada waktu kita naik kapal, jujur aja, saya lihat kok teman-teman saya ini dari Jakarta nih kontingennya nih kok santai banget. Sedangkan saya bawa 12 liter air dalam ransel. Kayak pura-pura ninja. Wah, mereka santai, awas lu ya, minta sama gua air. Ternyata takut itu mau jiwa saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pada waktu saya makan, kan namanya di dek, ya peserta semua kelas 3. Panjang antri makan. Kapal itu. Dan ternyata saya kaget. Apa menyediakan air banyak banget. Sampainya jam 12 malam tuh, saya buang itu keluar gereja ke laut. Ya, saya masih ingat perjalanan dari Surabaya menuju Balikpapan harus lewati Selat Sulawesi. Dari Balikpapan baru ke Ujung Pandang buat ke Palu,
Pantoloan, dari Pantoloan langsung ke Toli-Toli. Nah, saudara yang kasih Tuhan, takut kekurangan. Memang saat ini banyak model takut sakit, takut mati, takut masa depan, ada takut banyak macam-macam. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau saya perhatikan para dokter menyimpulkan bahwa ketakutan itu disebabkan oleh masalah kejiwaan. Hati-hati, masalah kejiwaan. Dokter udah berkata demikian, menyimpulkan bahwa ketakutan itu menyinggung soal kejiwaan. Nah, oleh karena itu ketakutan dapat terjadi apabila sistem dalam diri manusia itu tidak seimbang. Nah, oleh karena itu malam ini saya percaya sekali lagi saya ingatkan buat Bapak Ibu yang mendengar, memang hidup ini begitu keras. Hidup ini tiada dari tanpa masalah, satu masalah belum selesai, masalah yang ada udah timbul. Tapi memang inilah kehidupan. Saya punya HP itu nggak pernah saya tutup, bukan saya promosi. Jam berapapun Bapak Ibu mau telepon saya, bayangkan jam 2 pagi ditelepon, kenapa Bapak belum tidur? Saya takut Pak, takut masalah, waduh banyak macam-macam. Saya belum pernah itu, jadi sampai hari ini, bukan saya promosi tentang nomor HP, karena saya sebagai hamba Tuhan terpanggil masalah itu, karena hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan buat saya, ya, buat kita semua. Jadi jam berapapun dari HP itu saya bisa melihat hidup ini keras. Tetapi satu hal yang luar biasa, sekali lagi saya katakan, ya, ketakutan itu menurut para medis ada unsur masalah kejiwaan, ada ketidakseimbangan. Oleh karena itu malam ini, saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, ketakutan tidak berkaitan dengan Allah. Ya, sekali lagi, ketakutan tidak ada kaitan dengan Tuhan. Sebab dalam Yohanes dan 2 Timotius 1 dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan membangkitkan kita hidup yang luar biasa. Ya, jadi dalam Tuhan tidak ada roh ketakutan. Oleh karena itu malam ini Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, sekali lagi malam ini saya berharap Bapak Ibu jangan takut dalam hidup ini. Ada orang berkata, Tuhan angkat masalah ini, cabut sampai akar-akar. Ada, ya. Kapan kita nanam masalah? Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau kita hidup yang benar-benar. Artinya, nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sekali lagi malam ini saya ingatkan kenapa ada timbul rasa takut. Takut itu mengingatkan kita dengan dosa, ya, dengan dosa. Ya, jadi ketika Adam dan Hawa itu diciptakan Tuhan sungguh sangat bagus. Dalam Kejadian pasal pertama terakhir dikatakan di hari terakhir Tuhan menciptakan sungguh amat baik. Artinya manusia diciptakan Tuhan dari kualitas amat baik, tetapi karena dosa memasuki manusia, dan Tuhan berkata, Adam, di manakah kamu? Wah, si Adam dan si Hawa takut. Dan itulah pertama kali takut, ya. Jadi dengan kata lain, rasa takut saudara kasih Tuhan sekali lagi tidak ada kaitan dengan Tuhan, ya. Karena Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, dan awal dari takut itu adalah dosa. Tetapi enggak semua takut itu dari dosa juga, ya. Ada masa-masa yang membuat. Nah, oleh karena itu malam ini saya akan berikan kepada Pak Rian, ya, dampak dari ketakutan ini yang bahaya, ya. Dampak dari ketakutan ini yang berbahaya. Yang pertama, rasa takut kronis telah menghancurkan hidup kita. Menghancurkan hidup kita. Sebab, ya, dalam Alkitab berkata bahwa ketakutan itu akan mengandung satu hukuman. Jadi ketakutan yang kronis telah menghancurkan hidup kita. Jadi hidup kita merasa kita terkekang, merasa diri kita udah nggak ada, dan macam-macam segalanya. Makanya dokter menyimpulkan itu sangat bagus, ada unsur kejiwaan, ya. Jadi tekanan itu hebat. Yang kedua, yang ini yang perlu saya tekankan, akan memperpendek
masa hidup seseorang. Ini berbahaya. Kalau Bapak Ibu mau hidup panjang umur, sehat sempurna, Alkitab memberikan jaminan yang pasti. Hati yang gembira adalah obat, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kenapa bisa masa hidup seseorang mempengaruhi? Ya, saudara, karena akan mempengaruhi detak jantung, akan mempengaruhi aliran darah, dan ujung-ujungnya, ya, orang yang hidup dalam ketakutan akan mudah terkena darah tinggi, ya, darah tinggi. Nah, itu ya, dan penyebab darah tinggi ini yang saya lihat di sini, salah satu puncaknya adalah menderita tekanan darah tinggi. Nah, ini itu dampak. Dan ketakutan juga dapat membuat seseorang membatasi diri. Misalnya seorang bisnismen, dia ada satu order dan satu pertemuan dengan klien di mana dia harus naik pesawat. Ada orang takut naik pesawat, takut ketinggian, dan itu membatasi diri. Nggak mungkin dia ke Sulawesi naik bajai, betul ya? Membatasi diri. Kalau ke Sumatera masih oke, masih bawa mobil, ya kan? Ya masih ke Lampung gitu ya. Tapi namanya kalau sudah ke luar pulau pasti naik. Nah, ada orang seperti itu. Rasa takut akan membuat seseorang menarik diri dari kegiatan sehari-hari. Nah, ini membuat seorang jadi minder. Ya ada ya, tapi puji Tuhan lah ya. Saya meskipun wajah saya kayak Dono gitu ya. Ya, tapi ya jangan membuat diri kita minder ya. Sebab di mata Tuhan itu semua baik ya. Dono aja diberkati, amin ya. Jadi seorang artis yang luar biasa ya. Jadi ketakutan itu bisa membatasi seseorang menarik diri, dan itu yang saya lihat di sini. Dan ketakutan akan menimbulkan masalah emosional dan melemahkan serta kemampuan untuk berpikir secara rasional. Tadi udah saya singgung, mau beli rumah lihat nomor, mau bikin kamar lihat dulu hong shui-nya, feng shui-nya. Sebenarnya kalau kita mau beli rumah, 2 tawar itu dengan jelas. Ayat 6, ayat 2 tahun 7, ayat 16. Sekarang telah kupilih dan telah kukuduskan rumah ini di mana namaku ada di sini, maka mata hati Tuhan ada di rumah, ya. Kalau mata hati Tuhan ada di rumah, keluar masuk rumah diberkati. Mau nomor berapa kayak Padahal kan lahir tanggal 4. Bukan mati kan, panjang umur. Gemuk lagi. Gemuk lagi ya. Oke ya. Nah, ini jadi membuat rasional kita nggak berpikir ya. Mau merit lihat tanggal, ya. Betul, tapi saya kasih tanggal yang bagus kalau mau merit. Tahu nggak tanggal berapa? Tanggal berapa tuh, Pak? Tanggal 1 sampai tanggal 10. Kenapa tuh, Pak? Awal bulan. Masukin angpaunya. Angpaunya banyak ya. Ini tanggal ya, itu bagus ya. Oke, nah saudara yang kasih Tuhan, ketakutan menyebabkan masalah-masalah kerohanian dan bisa melumpuhkan iman. Yang itu dimaksud dengan Delia itu ya. Yang Tuhan mau yaitu Eulabia. Itu yang Tuhan menginginkan nama Tuhan. Nah, lalu timbul pertanyaan begini. Bagaimana kita mengatasi rasa takut? Nah, ini ya. Ada orang berlibur, ada orang jalan-jalan tapi pulang tetap aja mabok, betul ya. Tapi bagaimana kita mengatasi rasa takut? Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi Alkitab berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi saudara, yang pertama, bagaimana kita mengatasi rasa takut? Percaya kepada Tuhan yang menyertai kita. Ini percaya kepada Tuhan. Yosua berkata begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun kau pergi. Wah, hebatnya Tuhan. Jadi Tuhan tetap menyertai. Kesaksian, mama saya itu seorang tukang urut, seorang janda, tapi punya anak tidak banyak, cuma 12. Ya, asli dari Sukabumi, seorang Sunda, tapi puji Tuhan, pada waktu abah meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Tapi mama hebat. Dia nggak taruh anaknya di panti asuhan. Dia tidak takut. Ternyata dia diberkati. Dari 12 menghasilkan cucu 43 orang.
dan anak yang laki-laki semua menjadi hamba Tuhan. Amin. Nah ini saudara ya. Yang kedua, ya sekali lagi saya katakan, orang yang menyadari bahwa Tuhan selalu bersamanya akan selalu siap menghadapi situasi apapun dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu sudah kasih Tuhan malam ini, jangan takut menghadapi hari esok. Jangan khawatir menghadapi tantangan ke depan. Sebab saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Kita percaya pertama, percaya kepada Tuhan yang menyertai kita. Saya bukan orang hebat. Saya bukan orang luar biasa. Saya sama dengan Bapak Ibu. Ya, saya dari bawah Bapak Ibu. Tapi luar biasa Tuhan berkati. Tahap demi tahap. Hanya Tuhan berkati. Saya didampingi oleh istri, oleh anak-anak yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Yang senantiasa percayakan Tuhan menyertai. Jadi apapun bagaimanapun situasi hidup ini, kita harus siap. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Sebab orang yang selalu mengeluh tanpa disadari, kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita bersyukur, kita bisa melihat kehidupan ini adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, percaya kepada kuasa Tuhan. Percaya kepada kuasa Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus berkata kepada murid, jangan kamu takut. Yohanes pasal 6 ayat 20 itu dengan jelas, jangan kamu takut. Nah saudara, percaya kepada kuasa Tuhan. Nah saudara, ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-murid, jangan tinggalkan kota Yerusalem. Ada apa di kota Yerusalem? Meskipun murid-murid sudah melihat Yesus bangkit, Yesus bersama-sama dengan mereka, tapi mereka belum cukup karena belum ada kuasa. Di kota Yerusalem pada waktu mereka sedang berkumpul, Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, pada waktu Roh Kudus turun atas mereka, kuasa Tuhan turun atas mereka. Kuasa inilah yang menjadikan gereja-gereja Tuhan boleh berkembang sampai saat ini. Saudara, kuasa dalam bahasa asli dikatakan dunamos. Dunamos mengandung arti 3 kata rangkap. Kekuatan adikodrati, kemampuan adikodrati, kuasa adikodrati. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan, saudara diberikan kemampuan adikodrati. Kemampuan ini yang menjadikan kau berhasil dengan baik-baik. Sekalipun hari ini kau seorang sales, sekalipun hari kau jual dagangan kecil-kecilan, dengan kuasa itu kau sanggup melihat kuasa Tuhan. Tuhan sanggup mengubah segala-galanya. Kuasa ini akan menyertai saudara. Yang kedua, kemampuan adikodrati. Kemampuan inilah yang menjadikan kita berhasil. Bahkan kekuatan adikodrati. Kekuatan ini yang menjadikan kita tidak lemah. Ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan, sekali lagi jangan takut. Aku menyertai engkau senantiasa. Nah saudara yang kasih Tuhan, dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus tahu bahwa kita tidak menghadapi masalah seorang diri. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Apapun situasi, bagaimanapun keadaan kita, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang kasih Tuhan, yang sakit dengar baik-baik. Tuhan sanggup mengangkat engkau. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Saya dapat dari kabar dari Ambon. Saya tetap berdoa buat Agustinus. Ya, saya percaya buat Pak Agustinus dapat terima umur yang panjang, sehat sempurna. Tadi istrinya dari Ambon telepon, Pak, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya Pak Hidayat juga akan diberkati Tuhan, sembuh total. Oleh karena itu malam ini saya percaya ada kekuatan kemampuan turun atas kita semua. Bahkan Pak Domingus dengar baik-baik, calon bupati di Papua. Pak Domingus, saudara akan diberkati Tuhan. Pasti akan Tuhan akan cukupkan. Kiranya malam ini dengan baik percaya kepada Tuhan yang menyertai. Yang kedua, percaya kepada kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus tahu bahwa kita tidak menghadapi masalah, tidak menghadapi persoalan dengan sendiri, tapi kita bersama dengan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan live di Instagram Bapak Pendeta Saudara Rapali, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan buat setiap kita, untuk kita jangan takut menghadapi hidup ini, karena kita tidak pernah berjalan sendiri, ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Sebelum Bapak Pendeta Saudara Rapali akan berdoa dengan beberapa pokok doa, kita akan nyanyikan satu pujian. Kita mau katakan El Shaddai, El Shaddai Allah.
Maha Kuasa. Tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah sebuah kehidupan. Saya berharap malam ini kita harus tetap tenang. Saya punya HP, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya punya HP saya tidak pernah saya tutup. Jam berapapun Bapak Ibu mau telepon, saya pasti angkat. Kenapa? Karena saya lihat hidup ini adalah sebuah kesempatan. Jadi melalui pelayanan HP ini, saya bisa melihat hidup ini luar biasa. Terkadang kita harus mengalami masa-masa yang luar biasa. Seringkali kita merasa jenuh, seringkali kita merasa kecewa, merasa putus asa. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini harus terjadi? Tapi hari ini dengar baik-baik. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau biji matanya Tuhan. Bapak Ibu yang mendengar, yang mengikuti acara ini, saya tidak tahu menjadi masalah dalam hidup saudara. Tapi satu hal yang saya ingatkan buat Bapak Ibu, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Sekalipun kita hancur, Tuhan punya rencana indah. Dan rencana itu tidak bisa batal. Kalau engkau diberkati oleh firman malam ini, angkat tanganmu, tangan kiri taruh di hatimu. Percaya kepada Tuhan yang menyertai kita. Percaya kepada Tuhan bahwa kita tidak berjalan seorang diri. Tuhan bersama dengan kita. Percayakan kuasa Tuhan. Malam ini saudara diberikan kekuatan adik kodrati. Engkau tidak mudah kecewa, engkau tidak mudah putus asa. Malam ini kau diberikan kemampuan adik kodrati. Kemampuan ini yang menjadikan kita bisa memanage apa yang Tuhan percayakan. Dan kuasa yang menyertai saudara akan membawa engkau semakin naik, semakin tinggi. Hari ini saya percaya tidak ada perkara yang mustahil. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Rumah akan hancur, Tuhan sanggup membetulkan kehancuran itu. Saya yang belum bekerja, Tuhan sanggup memberikan lapangan pekerjaan buat Bapak Ibu yang membutuhkan keuangan. Malam ini angkat tangan kananmu, nyanyikan rapnya saja. Kita masuk dalam doa. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar.
Shaddai. Amin. Oh Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. Bapa di dalam surga bersama jemaat Tuhan, kami berdoa malam ini Tuhan akan lawat mereka semua. Tuhan memberikan satu hal yang indah. Mukjizat akan terjadi. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah akan dikuatkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba tidak sebutkan nama mereka semua, Tuhan berkati. Trismil kami serahkan semua nama-nama ini, Tuhan berkati. Kami berdoa buat Pak Agustinus. Kami berdoa buat Tensinio. Tuhan berkati Liani. Tuhan berkati. Kami berdoa buat Ibu Santi. Bahkan persiapan dan pernikahan diberkati Tuhan. Buat Opa Hidayat Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Bapak Mulyanto diberkati. Sehat sempurna. Kami berdoa buat Pak Yusuf diberkati Tuhan. Kami serahkan Pak Yusuf, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Bapak Alfred, Bona Alfred diberkati Tuhan. Buat Erit diberkati. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan. Bahkan buat Kevin, Tuhan buka usaha yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Kevin diberkati Tuhan. Dan kami berdoa kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang berani menutupnya. Kami berdoa buat Kantan Hidayat, Tuhan berkati untuk proses penjualan rumah. Tuhan berkati. Bahkan pakaian Tuhan jamah, jantung sehat sempurna, pembuluh darah yang sempurna. Kami juga berdoa buat Nabila, bebaskan dari kanker darah, leukemia dalam nama Tuhan Yesus. Buat Ibu Neti juga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat Pak Jem, pekerjaan dan usahanya diberkati. Ibu Yuli diberkati, sehat sempurna, jauhkan dari sakit penyakit, tuakan Tuhan jamah. Kami juga berdoa buat Ibu Berta diberkati. Charles, Anna, dan Endro diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa buat Pak Yeye diberkati. Kami juga berdoa buat Pak Bopar di Semarang, Tuhan berkati. Order-order yang baru Tuhan berkati. Buat mereka diberkati yang di Manado. Dalam nama Tuhan Yesus, khususnya buat istri yang dikasihi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur malam ini kemuliaan Tuhan menjadikan Pak Domingus akan menjadi seorang bupati di Papua. Tuhan jamah dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di surga. Di akhir ibadah live ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara. Tuhan Yesus, kami percaya bangsa ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, masa-masa pandemi ini Tuhan akan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat persiapan gereja-gereja Tuhan yang mulai akan dibuka Agustus sana semuanya. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, dewan-dewan gereja, gereja Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Injili. Kami berdoa Kristen Pentakosta, Tuhan berkati seluruh dewan gereja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat hamba-hamba Tuhan, seluruh denominasi gereja Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya kami serahkan semua umat-Mu, sebab Engkaulah gembala kami yang baik. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih setia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang percaya berkata amin. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Pak Yeye, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya.
Nantikanlah acara renungan malam bersama Bapak Pendeta Surya Rapali. Jangan lupa follow Instagram Bapak Pendeta Surya Rapali dan terus ikuti live Instagram setiap hari Jumat ya Pak. Jam 7 malam kita memuji menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Dan mungkin kalau ada beberapa pokok doa bisa DM aja ya ke Instagramnya Bapak Pendeta Surya Rapali. Nanti Bapak Pendeta Surya Rapali akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam, sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.